Runs digunakan untuk menguji apakah sampel telah diambil secara acak. Uji ini mengidentifikasi apakah jumlah runs yang berurutan bisa ditolerir. Sebagai contoh, diberikan nilai sejumlah siswa yang terdiri dari nilai baik dan nilai buruk. Dalam hal ini, apakah terjadi secara kebetulan atau data yang disediakan sudah acak? Jika data tidak acak, maka proses penilaian perlu dievaluasi. Sebagai contoh, ini seorang guru kimia mengirimkan 30 muridnya dari 6 kelas yang berbeda untuk mengikuti seminar di Samarinda. Misalkan pembagiannya rata di sini ya, berarti setiap kelas ada 5 siswa. Dari 30 murid tersebut ternyata hanya 10 siswa laki-laki saja yang diikutkan. Jadi kelas pertama terdiri dari 3 laki-laki, 2 perempuan. Kelas kedua perempuan semua. Begitupun juga untuk kelas yang ketiga. Kelas keempat perempuannya 3, laki-lakinya 2. Kelas kelima laki-laki semua dan kelas keenam perempuan semua. Murid pertama yang dipanggil di kelas pertama yaitu berjenis kelamin laki-laki. Kemudian murid kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki, yang keempat perempuan, yang ke-10 perempuan, yang ke-11 perempuan, yang ke-21 perempuan, dan yang terakhir yang ke-30 berjenis kelamin perempuan. Dalam hal ini, apakah urutan dalam pemilihan peserta yang dilakukan oleh guru tersebut sudah acak? Nah, perhatikan bahwa ada 6 runs yang terbentuk. Jadi, pertama terdiri dari laki-laki semua, kemudian perempuan, kemudian laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Berarti dia selang-seling laki-laki dan perempuannya. Ini runs pertama, laki-laki. Kemudian runs kedua, perempuan, ketiga laki-laki, keempat perempuan, kelima laki-laki, dan yang keenam perempuan. Berarti ada 6 runs. Uji runs ini, hipotesisnya adalah H0, peluang terpilihnya siswa laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu 50%. Atau dengan kata lain, urutan bersifat acak atau random. Kemudian H1-nya, peluang terpilihnya siswa laki-laki dan perempuan adalah tidak sama, atau dengan kata lain, urutan bersifat tidak acak. Taraf signifikansi yang digunakan yaitu alfanya sama dengan 5%. Dengan uji statistik dalam penelitian ini menggunakan statistik uji runs. Kemudian kriteria penolakan. H0 ditolak jika jumlah runs berada di luar interval yang dibentuk oleh tabel runs. Misalkan N1-nya adalah 20, yaitu banyaknya jumlah siswa perempuan. Dan N2-nya adalah 10, yaitu banyaknya jumlah siswa laki-laki. Kita lihat di tabel runs-nya. Di sini ada M dan N, jadi boleh dibalik. Sebagai contoh untuk baris yang ke-10, kemudian lihat lagi yang kolomnya yang 20, sehingga diperoleh interval 9 sampai 20. Begitu juga untuk kolom yang 10, kemudian barisnya 20. Menunjukkan hasil yang sama, yaitu interval 9 sampai 20. Sehingga H0 ditolak jika jumlah runs tadi berada di luar interval 9 sampai 20. Untuk perhitungan banyaknya jumlah runs yang sudah kita hitung tadi, yaitu ada 6 runs. Sehingga keputusannya, karena jumlah runs tidak berada
di dalam interval 9 sampai 20, maka H0 ditolak. Berada di dalam interval itu maksudnya kalau nilainya 9, 10, 11, dan seterusnya sampai 20. Karena 6 ini kurang dari 9, maka berada di luar interval, sehingga H0-nya ditolak. Kemudian untuk kesimpulan, pengiriman murid untuk mengikuti seminar di sekolah tersebut tidak acak berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya, bagaimana jika nilai N1 dan N2 lebih dari 20? Karena dari tabel tersebut kan tidak ada yang lebih dari 20, maka gunakanlah tabel Z atau tabel distribusi normal. Pertama, hitung dulu mu R-nya dan sigma R-nya. Ini adalah perhitungannya, di mana R ini menyatakan jumlah runs, N1 dan N2 masing-masing menyatakan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Setelah ketemu mu R-nya dan sigma R, kemudian disubstitusikan ke dalam perhitungan berikut. Kemudian diperolehlah nilai Z. Sebagai contoh, misalkan guru kimia mengirimkan 40 muridnya untuk berpartisipasi dalam seminar. Jadi ini ditambah menjadi 40 murid. Berdasarkan pengamatan dari absensi untuk kegiatan tersebut, maka urutannya sebagai berikut. Ini sengaja didempetkan agar bisa menghitung jumlah runs-nya. Jadi, siswa pertama berjenis kelamin perempuan, kedua dan ketiga laki-laki, kemudian keempat perempuan dan seterusnya. Yang terdiri dari 21 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Apakah yang seperti ini sudah acak? Kemudian, dengan hipotesis yang sama, yaitu H0 peluang terpilihnya siswa laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu 50%. Sedangkan H1 peluang terpilihnya siswa laki-laki dan perempuan adalah tidak sama. Taraf signifikansi alfa yang digunakan adalah 5%. Dengan uji statistik dalam penelitian ini menggunakan statistik uji runs. Kriteria penolakan H0 ditolak jika nilai Z yang sudah kita hitung nanti lebih dari Z tabel. Nah, misalkan N1-nya adalah 21, yaitu jumlah siswa laki-laki, dan N1-nya adalah 19, jumlah siswa perempuan. Dan setelah kita hitung tadi, jumlah runs-nya adalah 26. Jadi kalau kita hitung ini, jumlah runs-nya ada sebanyak 26 runs. Jadi kita hitung nilai Z-nya. Sehingga diperolehlah 1,78. Kemudian keputusannya, kita harus menentukan Z tabelnya. Untuk menentukan Z tabel, ingat di sini menggunakan alfanya 5% dan kita menggunakan uji dua arah. Karena menggunakan uji dua arah berarti alfanya dibagi 2 menjadi 2,5. Kemudian 100% dikurang dengan 2,5% tentu 97,5%. Nah, kemudian kita lihat ke tabel Z-nya. Di sini nilai yang mendekati atau tepat dengan 97,5% terletak pada nilai 1,96. Jadi di sini 1,90 yang sebelah sini ya. Kemudian dilanjutkan lagi 1,91, 1,92, 1,93, 1,94 dan 1,95. Dan ini untuk 1,96. Jadi cara membacanya seperti ini. Jadi Z tabelnya adalah 1,96.
Karena Z hitung kurang dari Z tabel, maka H0-nya tidak ditolak. Artinya kita memilih H0. Artinya, sebagai kesimpulan, pengiriman murid untuk mengikuti seminar di sekolah tersebut bersifat acak berdasarkan jenis kelamin.